Masih di Kompas Petang, Saudara, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas dari Polri atas 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berkas Ferdy Sambo dan 3 tersangka lain, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf diterima Kejagung pada Rabu 14 September kemarin, sementara berkas Putri Chandrawati diterima Kejagung keesokan harinya. Lima berkas terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan 5 tersangka sudah dilengkapi penyidik Bareskrim Polri dan diterima Kejagung Rabu kemarin. Kini berkas tersebut tengah diteliti sebelum bisa dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Kelima tersangka itu diantaranya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berkas 4 tersangka yakni Ferdy Sambo, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat telah diterima Kejaksaan Agung pada Rabu 14 September kemarin. Sementara untuk berkas perkara dengan tersangka Putri Chandrawati diserahkan pada Kamis 15 September kemarin. 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Kemudian yang kedua, untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara. Selain itu, berkas perkara dari 7 orang tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua juga sudah diterima dan tengah diproses Kejaksaan Agung. Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam 2 perkara tersebut. Berkas perkara tahap 1 mengenai obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua mencakup 7 tersangka, yaitu Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Penyidik kini menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah telah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap. Jika dinyatakan lengkap, maka akan dilanjut ke tahap 2, yakni pelimpahan berkas perkara, disertakan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi telah menyerahkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua dan perintangan penyidikannya ke Kejaksaan. Lalu apa motif pembunuhan Brigadir Yosua serta dugaan adanya penembak lain terungkap dalam berkas ini? Dan apakah Ferdy Sambo serta Putri Chandrawati masih mampu melawan konstruksi perkara yang disusun penyidik maupun jaksa? Sudah ada kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan kuasa hukum Bribka Ricky Rizal, Erman Umar. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mbak Friska. Petang, saya masing-masing ya, saya ke Pak Erman dulu. Ini kan kalau kita lihat berkas kasus ini bolak-balik sampai hari ini belum P21, sekarang baru diserahkan ke Kejaksaan. Kita tidak tahu apakah sudah dinyatakan lengkap atau tidak nantinya. Kalau dari sisi tersangka, sejauh ini apa sih yang menyebabkan penyidikan ini begitu lama? Apa saja keterangan yang diminta ulang terus oleh penyidik, Pak Erman? Saya kira sudah ada petunjuknya sejak hampir 2 minggu yang lalu ya, dan itu sudah dijalankan. Saya kira kalau saya perhatikan itu tidak lain masih seputar kejadian fakta di Magelang sampai akhirnya kejadian pembunuhan. Tetapi tentunya ada mempertajam atau menegaskan kembali dan mungkin menguji konsisten daripada masing-masing tersangka ini gitu. Kalau untuk Eliezer juga apakah bolak-balik ditanyanya soal fakta di Magelang kah? Ya, mengarah ke motif kah begitu, Mas Roni? Jadi gini Mbak, kemarin pemeriksaan 19-nya itu adalah penegasan mengenai kronologis ya, mengenai kejadian kronologis dari Magelang, kemudian di Saguling, kemudian di Duren 3. Jadi penegasan buat klien kami ada beberapa catatan mungkin petunjuk dari jaksa, ya itu sudah disampaikan oleh klien saya, sampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat dan yang di TKP gitu, seperti itu. Oke, jadi yang ditanyakan itu dari mulai Magelang, di Saguling, dan juga Duren 3. Kalau Magelang ini kan yang diduga adanya pelecehan, begitu masih ditanyakan juga soal itunya, ada tidaknya pelecehan itu masih ditanyakan nggak ke masing-masing tersangka, Bung Roni? Iya, Mbak Friska, memang perlu saya sampaikan bahwa mengenai kejadian yang di Magelang, klien saya ini tidak mengetahui
Jadi mengenai motif tersebut klien saya tidak tahu karena dia itu waktu di Magelang ketika mau naik ke lantai 2 itu ditahan sama tersangka KM gitu. Jadi tidak usah ikutan, yang ada bahasa seperti itu kan, kamu nggak perlu tahu. Sehingga klien saya turun ke bawah, di lantai 1 hanya menunggu, kemudian menanyakan sama almarhum Joshua juga pun disampaikan seperti ditanyakan tapi tidak dapat jawaban. Nah, jadi klien saya ini memang kalau dilihat dari kronologis ya selama saya mendampingi bahwa jelas klien saya tidak tahu. Jadi klien saya itu setelah dari Magelang kemudian ke Jakarta sampai di rumah Saguling, kemudian kan duduk di luar, kemudian dipanggil sama saudara RR untuk naik ke lantai 3. Ya itu klien saya tidak mengetahui, cuma hanya berdasarkan perintah. Oke. Ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian waktunya pendek, klien saya tidak bisa menolak karena di bawah kuasa, sehingga kejadiannya hanya berdasarkan perintah. Jadi kemudian ya perintah menembak juga ditanyakan terus, Bung Roni, perintah menembak terhadap Eliezer? Sudah jelas, itu klien saya sudah sampaikan. Kan begini Mbak Priska. Termasuk siapa saja yang menembak selain Eliezer begitu? Karena kan ini juga yang... Klien saya sampaikan bahwa yang menembak adalah klien saya, Baradae dan saudara FS gitu. Itu sudah disampaikan kan. Karena begini Mbak Friska, bahwa klien saya ini sejak diterima sebagai GC oleh LPSK, Justice Kolaborator, syaratnya adalah mengungkap kebenaran. Dalam proses ini juga kan LPSK ikut mendampingi. Bahwa klien saya ini konsisten menyampaikan kebenaran. Menyampaikan apa adanya supaya kasus ini menjadi terang. Jadi status justice kolaborator ini harapan dari kami adalah sehingga nanti kan di pengadilan bisa meringankan klien saya. Dan membuat terang perkara ini ya, karena statusnya JC itu yang lebih berat dibandingkan tersangka lainnya. Saya ke Pak Herman. Betul, Mbak. Kalau tadi kan yang diharapkan dari Eliezer ada keterangan termasuk peristiwa penembakan Yosua, disampaikan yang menembaknya Eliezer dan juga Ferdy Sambo. Nah, kalau Ricky Rizal kan kemarin waktu kita berbincang juga Pak Herman mengatakan bahwa tidak melihat begitu ya. Tapi dari penyidik apakah ditanyakan kembali soal siapa saja yang kemungkinan menembak ini meskipun sebelumnya sudah disampaikan Bribka Ricky tidak melihat siapa yang menembak lainnya? Oh ya, jadi penegasan itu ya karena pertanyaan yang berulang ya. Jadi penegasan mungkin menguji konsistensi juga gitu. Begitu juga menguji konsistensi apakah apakah tersangka RR ini yang menyampaikan bahwa dia tidak melihat setelah kejadian Eliezer menembak ada jeda dia berbalik arah karena ada panggilan HP. Nah, apakah Sambo menembak ikut menembak Joshua di samping saudara RR melihat Sambo menembak-nembak dinding atau menembak-nembak tangga. Nah, itu yang dia tidak lihat. Ya, tapi itu fakta Eliezer kan mengetahui. Kalau si RR tidak mengetahui karena dia tempat berbalik arah. Jadi itu aja yang tinggal bagaimana penyidikannya atau bagaimana kalau memang sudah P21 bagaimana keyakinan hakim nanti. Ya, jadi yang diuji dari masing-masing tersangka kalau keterangan bapak-bapak tadi ya masih konsistensi keterangan tersangka ya, Ricky Rizal, Eliezer dan lainnya. Nah kalau berkas pembunuhannya BAP-nya ini disatukan atau tidak prosesnya penyidikannya antara pembunuhan berencana dengan perintangan penyidikan, Pak Herman? Kenapa? Apakah dalam proses penyidikan ini disatukan atau tidak permintaan keterangan soal pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan? Ya disatukan lah dalam satu berkas gitu. Jadi cuma berkas yang sama ya. dalam anunya pasti perkaranya nanti di split kan masing-masing sebagai tersangka. Jadi tergantung strategi jaksa apakah digabung, tapi biasanya melihat kasus-kasus besar, kasus-kasus ya ini biasanya di split gitu masing-masing jadi tersangka terpisah gitu, tidak digabung dalam satu perkara gitu. Kalau dari Pak Roni bagaimana melihatnya ini dari JPU kan sudah diterima, kita masih menunggu nih apakah P18 atau P19, tapi sejauh ini dari keyakinan penyidik saat penyidikan berlangsung termasuk juga keterangan dari tersangka apakah sudah semuanya diberikan begitu? Jadi begini Mbak Friska, bahwa keterangan tersangka atau keterangan saksi yang lain kalau mereka punya
keterangan hak ingkar, ya silakan saja, mungkin itu hak DPR. Tapi pembuktiannya itu kan tidak hanya sebagai dari keterangan saksi saja kan. Kalau kita lihat di pasal 185 ayat 6 KUHP itu kan menjelaskan persesuaian saksi dengan saksi, persesuaian saksi dan alat buktinya yang lainnya. Kami yakin bahwa kinerja dari tim sus atau penyidik ini bekerja secara profesional. Tentunya pasti ada alat bukti yang lain yang ikut mendukung. Nah, mengenai keterangan saksi yang lain yang menyampaikan seperti apa yang berbeda, ya nanti kita uji di pengadilan kan, tetapi kita tahu bahwa kan sudah jelas di pasal 163, tetapi kalau seandainya saksi keterangannya berbeda, pastinya hakim akan mencatat kan, dan ini menjadi pertimbangan dari hakim untuk di dalam putusannya gitu loh. Apakah saksi-saksi yang lainnya ini konsisten atau saksi yang lainnya ini tidak konsisten. Seperti itu. Ada dari dua tersangka utama, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hasil tes kebohongannya belum diungkap. Kalau dari sisi Eliezer maupun Ricky Rizal, apa ini jadi kendala untuk mengungkap kasus ini dengan segera, Pak Herman? Ya, kalau saya melihat ya tidak ada persoalan. Yang penting mungkin baik Eliezer maupun saya RR telah melakukan pemeriksaan lie detector dan sudah disampaikan oleh kalau nggak salah DIR yang menyatakan bahwa mereka menyampaikan secara jujur. Oleh karena itu kalau masalah yang lain nggak dibuka itu ya menjadi tanda tanya juga. Harusnya pihak penyidik dan pihak yang berkepentingan, ya tentunya pihak puslapor biasanya bukan dia yang mengumumkan, tapi pihak penyidik juga. Apakah ini tidak dibuka itu penyebabnya apa ya? Kita tidak tahu. Cuma tentunya menjadi catatan aja bagi publik seolah tidak transparan. Kepada yang lain dibuka begitu. Sementara untuk FS yang lain tidak dibuka gitu. Ya, meskipun lie detector ini kan salah satu instrumen saja dalam penyidikan. Tapi kalau dari Pak Roni gimana? Apakah harus diungkap juga? Untuknya merujuknya kepada motif salah satunya begitu, Pak Roni? Ya, Mbak Friska begini, klien saya ini kan sudah konsisten kan, jadi sudah menyampaikan semuanya kan. Jadi dengan juga pun diterima sebagai GC di LPSK, membuat posisi klien saya ini sudah sangat jelas bahwa menjelaskan karena mengungkap kebenaran itu merupakan salah satu syarat utama dari LPSK. Nah, klien saya kan konsisten menyampaikan. Jadi ketika diadakannya tes lie detector, kami tahu bahwa klien kami sudah sampaikan apa adanya kan gitu. Nah, begini Mbak Friska, pengen kita kasih tahu bahwa ke publik kan mengenai pasal 338 dan 340 kan ini dengan sengaja. Nah, dalam proses pendampingan saya ini, saya melihat bahwa tidak terdapat dengan sengaja klien saya ini. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui atau tidak menghendaki. Nah, mengenai tidak mengetahuinya apa? Karena kronologisnya jelas bahwa dia itu tidak tahu apa yang terjadi, kemudian menit terakhir diperintah dan dia tidak bisa menolak karena di bawah perintah kan. Dan di sini kan sudah jelas bahwa itu adalah perintah dari hierarki, bukan perintah seperti biasa. Ketika berhadapan sama pimpinan Jenderal Bintang 2, pangkat paling rendah, sehingga tidak bisa menolak. Kan kemarin klien saya sampaikan bahwa cuma bisa bilang siap-siap aja, gitu kan. Tetapi kan klien saya sempat juga bergumul dalam hatinya. Inilah yang nanti dibuktikan ke pengadilan begitu ya, bagaimana kronologi sebenarnya begitu ya, Pak Roni. Nah, setuju Mbak Friska. Baik, ini bahan terakhir. Pembelaan kita di pengadilan. Ya, terakhir masing-masing. Sebenarnya titik krusial untuk mengakhiri perlawanan, kita katakan perlawanan kan sampai sekarang karena Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati mengelak, tidak mengakui kronologi yang disampaikan masing-masing tersangka sebagian besar. Nah, apa titik krusialnya menurut Bapak-Bapak? Karena bagaimanapun juga kan tersangka punya hak untuk menyangkal sangkaan. Tapi yang penting bagaimana nanti di pengadilan. Dari Pak Herman dulu. Di mana titik krusialnya? Kalau menurut saya ya itu seperti Mbak bilang tadi, itu hak tersangka. Dia tidak perlu pengakuan itu bukan satu-satunya, dan banyak fakta lain, mungkin ahli lain, mungkin petunjuk lain gitu. Jadi bisa dirangkai nanti bagaimana gitu ya. Jadi itu ya tidak bisa kita memaksa seseorang harus berbicara ya apa yang dia tidak mau ya mau bilang apa gitu kan. Ya itu yang menurut dia gitu. Kita tidak bisa juga menuntut gitu. Sementara yang penting apa yang kita sampaikan oleh pihak klien kita itu yang apa adanya gitu. Terserah nanti perkembangan
dan keyakinan hakim gitu. Baik, terakhir Pak Roni. Ya, kalau saya lihat titik krusialnya adalah saudara Efes menyangkal tidak menembak. Itu aja, Mbak Friska. Jadi saudara Efes bertahan bahwa menyampaikan bahwa tidak ikut menembak. Tapi nanti kita lihat bersama dan kita minta dukungan publik bahwa apa yang sudah disampaikan oleh klien saya itu sudah sebenar-benarnya. Dan dengan dibuktikan kemarin juga tes lie detector, klien saya tidak bohong, dan juga dengan pendampingan dari LPSK, klien saya mengungkap kebenaran, itu merupakan syarat juga dari LPSK menjadi justice kolaborator. Kami mohon dukungan publik sehingga kita bisa kawal bersama. Setidaknya ada 5 batu uji kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus dibuktikan, alat bukti nanti di pengadilan, termasuk juga keyakinan hakim yang akan menentukan arah kasus ini. Terima kasih Pak Herman Umar, terima kasih Pak Roni Talapesi telah bergabung di Kompas Petang. Berikutnya saudara, istri Verdi